Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, disebutkan di dalam riwayat hadis yang sahih bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suatu hari beliau berjalan bersama sahabat-sahabatnya. Saat itu Nabi dan sahabatnya melewati dua kuburan. Pada saat Nabi melihat dua kuburan itu, maka saat itu wajahnya Nabi berubah, karena beliau mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang pada umumnya. Nabi melihat kedua orang yang di dalam kubur ini sedang disiksa. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," kalau bahasa kitanya, "apa yang menyebabkan kedua orang ini disiksa dalam kuburnya?" Lalu Nabi menjawab, "Orang ini disiksa keduanya di dalam kubur adalah disebabkan yang pertama, kalau dia buang hajat, dia tidak beristinja. Kalau pun beristinja, nang ada sah istinjanya itu. Yang kedua, orang ini disiksa dikarenakan ketika hidup di dunia suka mengadu domba. An-nama itu artinya orang yang suka mengadu domba." Setelah Nabi memberitahukan apa yang menyebabkan kedua orang itu disiksa, lalu Nabi mengambil pelepah kurma, diambil, lalu dibelah dua, lalu ditancapkan di kedua kuburan tadi. Nabi kita mengatakan, selama pelepah kurma ini belum kering, masih basah, masih segar, maka orang yang di dalam kubur ini tidak disiksa. Apa yang kita ambil dari cerita hadis ini? Nah, ada beberapa hikmah yang kita ambil sebagai pelajaran. Yang pertama, bahwa di dalam kubur itu ada yang namanya siksa kubur. Tentu saja orang yang disiksa di dalam kubur itu adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia sangat banyak melakukan pelanggaran, sangat banyak melakukan dosa. Lalu sebelum masuk neraka, di dalam kubur itu disiksa dahulu. Sehingga ada ulama ini kalau bercerita tentang masalah kubur, dia menangis. Tapi kalau bercerita tentang kiamat, bercerita tentang neraka, dia nggak sedih, dia nggak takut. Tapi ketika bercerita tentang kubur, orang itu takut sekali. Ulama itu takut sekali. Lalu ditanya sama muridnya, "Wahai Tuan Guru, kenapa engkau menangis ketika engkau bercerita tentang kubur, tapi tidak menangis ketika bercerita tentang neraka?"
Apa jawab gurunya? Aku menangis ketika bercerita tentang kubur, karena kubur itu adalah sebagai penentu seseorang untuk menuju surga atau neraka. Kalau seandainya orang yang masuk dalam kubur itu dia mendapatkan alam kuburnya penuh dengan kenikmatan, disebutkan dalam riwayat itu namanya Raudhatun min Riyadil Jannah, kebun daripada kebun surga. Maka setelah itu, yakni nanti setelah hari kebangkitan, kemudian dihalau di padang mahsyar, pembagian catatan amal, ini semuanya akan mudah dan orang itu akan masuk ke dalam surga akhirnya. Tapi kalau kuburnya seseorang itu menjadi hufrah min hifarin nirah, lembah daripada lembah neraka, maka ketika nanti dibangkitkan dari alam kubur, seterusnya itu akan menjadi susah sampai akhirnya orang itu masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi penentu kita nanti surga atau neraka di alam kubur. Dan kubur itu ibu-ibu adalah tempat jasad. Sedangkan alam barzakh adalah tempat para arwah. Jadi kalau kita ke kubur itu, orang masuk dalam kubur itu untuk jasadnya. Rohnya di mana? Rohnya di alam barzakh. Makanya kalau ada yang mengatakan alam kubur, ya boleh. Alam barzakh, ya boleh juga. Jasadnya alam kubur, rohnya di alam arwah. Di alam barzakh maksudnya. Bagi orang-orang yang saleh, maka ditempatkan di alam barzakh itu namanya illiyin. Di satu tempat namanya illiyin. Di situ ditaruh, kumpulnya di situ tuh, rest area arwahnya. Tapi kalau seandainya orang itu jahat, maksiat di dalam dunia, maka arwahnya itu ditaruh di dalam tempat namanya sijjin. Sijjin itu bahasanya penjara ya. Di penjara arwahnya. Bagaimana orang yang sudah mati, tiba-tiba orang mati jadi hantu? Apakah itu rohnya orang itu? Oh, kada. Orang yang mati kemudian rohnya berjalan, itu bukan rohnya si mayit itu. Itu namanya jin korin. Kita ini berataan ketika kita lahir itu sudah ada jin korinnya. Orang Bahari mengatakan tembuni itu kembaran kita. Makanya kan orang Bahari itu kalau habis melahirkan, tembuninya itu dikubur baik-baik. Ada kembaran kita itu namanya dalam bangsa jin disebut jin korin. Kalau kita baik di dunia ini, nah jin korin ini jadi baik. Jin korin itu kembaran bahasa kitanya. Kalau kita maksiat, jin korin ini juga maksiat. Ketika kita mati, jangan mati si jin korin ini. Itu nang gentayangan tadi itu. Itu nang gentayangan jadi hantu jadi. Udah nang mati kan berarti jadi hantu. Korinnya berjalan. Untuk apa? Sebagai fitnah. Sebagai fitnatan untuk si mayit tadi. Nanti kalau dia mati jadi hantu, si korin itu, orang-orang yang hidup berkisah, aku melihat si Anu tadi malam tuh mati jadi hantu, petaring. Itu pangjar bubuhannya, gawian Bahari, mengurangi timbangan, ukuran, takaran, ngerumpi kemana-mana, memfitnah kemana-mana, memasang susuk pulang, pesugihan ia pulang, lengkap semuanya dosa. Nah, ketika si jin korin tadi melakukan seperti itu, orang-orang yang hidup menyembati orang nang mati tadi, maka orang nang mati ini semakin disiksa. Kenapa? Karena orang banyak nang menjadi saksi hidupnya. Nah, begitu juga orang soleh. Jadi ada orang pemakerasukan, siapa ikam? Aku wali si Anu jarnya. Bohong itu. Itu jin tuh. Jin itu. Kalau si wali kan ada masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita kembali,
hikmah dari hadis yang pertama tadi adalah pelajaran bahwa di alam kubur itu bagi orang yang jahat akan tersiksa. Tapi bagi orang yang saleh dia akan mendapatkan kenikmatan dalam kubur. Kubur itulah kalau bahasa kitanya ya seperti rest area, taulah pian rest area. Rest area itu kalau kita hendak ke Samarinda itu jalan tol itu ada istirahat. Rest area itu namanya. Nah, di situ singgahnya semuanya transit sementara. Nanti terminal akhirnya surga atau neraka. Mudah-mudahan beratan kita, kubur kita nanti menjadi kebun daripada kebun surga. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama hikmahnya. Kemudian yang kedua, bahwa berbuat, maksudnya orang yang buang hajat tapi istinjanya tidak beres, itu akan tersiksa, akan kenakan sanksi azab di alam kubur itu. Makanya kita ini belajar cara beristinja, cara berwudu, cara menyuci baju. Belajar dalam ilmu fikihnya. Jangan sembarangan. Banyu sedikit nang seember kata kejatuhan teh cicak, kali bisa dipakai untuk istinja. Nggak sah istinja kita. Atau lakian bekami, bekami. Imbah itu ada dibasuh-basuh, masukkan lagi kipik-kipik aja berseliteng. Jangan. Pian di si anak laki-laki atau cucu laki-laki padahi. Kalau mainan hati-hati bekami beristinja, jangan kada beristinja. Begitu juga bebinnya. Beristinja itu bisa pakai batu, bisa juga pakai air. Kalau zaman dulu batu, kalau zaman sekarang boleh pakai tisu, tapi ada tata caranya. Sekarang ini mungkin kita sudah terpikir beristinja pakai tisu, tapi kalau kita hendak berumrah, naik pesawat dari Balikpapan sampai 11 jam, bekami 11 jam itu bisa berapa kali, apalagi kedinginan dalam pesawat bisa 3 kali 4 kali bekami itu. Bebanyo bekami habis konslet di pesawat. Nah, jadi ada pakai tisu, cuman ada tata caranya. Gimana tata caranya? Itu di bab fikih panjang lagi masalahnya. Intinya kita itu berhati-hati dalam beristinja. Jangan orang Banjar bebasuh bekami, bebasuh bahira, itu ada tata caranya, jangan sembarangan. Nah, kemudian yang ketiga, haram, dosa besar bagi kita nang suka annama, mengadu domba. Mengadu domba itu bepandir ke A beda, bepandir ke B beda. Akhirnya A dan B ini berkelahi, beradu domba. Maka zaman sekarang tuh banyak benar orang beradu domba. Nanti lagi musim politik nih. Nah, makanya nang pian nang bahap itu nah, hati-hati kalau ada berita-berita nang hoak itu jangan disebar-sebarkan. Kadang tapi namanya manusia ketujuh benar membaca itu, imbah itu disebarkan. Kada meriksa benar atau tidaknya. Nanti orang membaca itu pulang, dia pulang. Gara-gara kita tuh menyebar berita tadi itu. Atau kada bahap, cuman kalau berkumpulan, dia pulang kisah macam-macam ini sih. Iya kah? Bantasan. Nyambung kisah. Habis pahala. Diperiksa kada, cek and dicek kada. Bujur kada itu kada diperiksa. Langsung ditagok, ditalan. Mumbung parut akhirnya apa? Orang-orang terpengaruh. Itu mah adu domba dan provokator bahasa kitanya, provokasi. Maka banyak benar manusia zaman sekarang seperti itu. Jadi kalau kita mendengar berita-berita nang belum jelas benar atau salahnya, kada usah ikut campur, kada usah menyebarkan. Kalau hendak tahu bujur-bujur takut nih. Jadi orang bahari itu kenapa ya? Orang bahari kenapa Allah menciptakan ini telinga 2 biji? Maka dia, nah kalau mata berdekatan, hidung berdekatan,
mulut sebiji tapi telinga 2 biji berjauhan dia. Apa maksudnya? Jar ulama, kalau mendengar itu jangan sebelah aja. Jangan sebelah kanan aja, nah, sebelah kiri juga. Kalau mendengar sebelah kiri, sebelah kanan juga didengar. Nah, jadi kalau mendengar sebelah saja bahaya. Lalu disebarkan lagi, habis. Mengadu domba itu ancamannya, hati-hati itu. Di akhirat, di alam kubur. Nah, kemudian hikmah selanjutnya adalah kita kalau berziarah itu boleh, hukumnya boleh, berziarah itu boleh. Ada dilarang. Ya. Dan sebenarnya harus diziarahi, orang tua diziarahi, apalagi laki diziarahi, ding sana diziarahi. Ini terkadang ada orang minta maaf lah, orang berziarah ke jauh-jauh, ke Wali Songo lah, kemana-mana diziarahi. Wali nang si anu didatangi di mana aja, apalagi mendengar ada dapat Lailatul Qadarnya, tulakan ke sana. Kemana-mana aja tulakan. Karena kuburan orang tua kada suah diilangi, bersahabat kuburan orang tua. Kuburan laki kada diilangi. Padahal nang perantaraan kita masuk surga itu adalah lewat orang tua itu. Hubungan pian nih, mohon maaf lah bebinian kalau sebelum menikah surganya di telapak kaki mama pian. Tapi kalau sudah menikah surganya terletak di bawah laki suami. Tapi laki nang bagaimana juga. Laki nang kada penyembah ya, main judi, jar bininya aku bagaimana aku dapatkan surga nih. Yang ada neraka aja. Kalau sudah seperti itu pian berpandang sembahyang kada. Ya, berjudi iya, memabok iya, menjablai di warung jablai iya, ketujuh. Lebih baik pian mencari surga nang lain aja sudah. Artinya cari surga sendiri. Digugat cerai laki seperti itu kadang memberi manfaat, mana lah bini dipukuli ya. Sholat. Ini kayaknya curhat ini. Didoakan laki itu supaya baik lah ya. Doa jar orang bahari lah. Dia bukan orang pepatah jarnya. Kesuksesan seorang suami itu berkat doa sang istri. Suami itu sukses berkat doa istri. Jadi pian tuh kalau apa ngarannya supaya laki itu baik, doakan baik laki, kalau doakan pian tuh. Dijawab lagi lawan laki, coba aja lakinya nang bebini satu aja aku sukses, apalagi kalau bebini 2, 3 banyak nang mendoakan tambah sukses lagi jarnya. Iya pulang kisah. Ada orang bahari lah, orang bahari kisah nih lah, kisahnya panjang cuman kita pendekkan aja. Jadi intinya si laki bini ini dijodohkan lawan orang tuanya, cuman nang laki ini pemabok pokoknya kada karuan tukang dah. Cuman nang bininya ini bininya solehah, nurut lawan laki, karena suah melawan laki. Tiap malam tuh laki itu ibarat kata begadang di warung-warung macam-macam. Sudah sembahyang kada suah, masjid kada suah tahu. Cuman nang bini tiap malam berdoa, ya Allah berikan hidayah lakiku ini, ya Allah berikan hidayah, tahajudnya, sholatnya. Kalau lakinya boleh kada suah melawan, ini dilayani makan lah, apalah, lakinya ini acuh tak acuh lah bini. Nah suatu saat pian lakinya ini boleh malam Jumat itu mabok-mabokan apa begitu. Sekalinya mabok berat. Subuhnya paginya tetap kada bangun. Kira-kira jam 10 hanya linglung bulik dari ya tempat diskotik lah begitu, bulik ke rumahnya. Nah saat itu melewati masjid. Pas melewati masjid melihati begitu orang masuk ke masjid pakaian putih, berseri-seri wajahnya orang. Lalu sang lakinya ini dalam hati, bagusnya orang ini. Tapi kan wani masuk dulu, boleh kayak dia.
Balik ke rumah, dijemput sama istrinya, dilayani jadinya. Jadi lakinya berkisah, katanya, wahai istriku, aku tadi ngeliat tuh orang pakai baju putih, kemana antum? Oh itu ke masjid. Itu masjid kah? Masjid. Ada suami kada tahu masjid. Apa itu masjid? Masjid itu tempat sholat. Apa sholat? Sembahyang. Apa itu sembahyang? Menyembah Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Kata lakinya, bolehkah aku sempat juga sembahyang seperti itu? Jar bininya, boleh. Tapi pian mandi dulu, mandi ya. Dapat hidayah dulu nih. Tekatok nih sudah hatinya berkat doa sang istri tadi. Mandi lakinya tadi, dikasih pakaian seadanya lawan bininya. Nang ngarannya orang hanyar tulak ke masjid, nang ngarannya orang hanyar sholat. Main ke masjid bingung aja melihat. Orang sujud 4 sujud, orang ruku 4 ruku. Cuma kayak kekanakan sujud, nengok kanan, nengok kiri. Orang belum tahu apa-apa. Tonton Jumat boleh kayak sang laki nih berkisah di rumah, aku jarang melihat tadi di masjid itu ada orang baju putih, kepalanya diikat pakai kain putih. Aku ketujuh anak juga mengikat kepala itu dengan kain putih. Apa garangnya tuh? Oh itu namanya bolang. Aku anak dia tuh. Maka itu juga jar bininya, nanti Jumat depan kutukarkan bolang. Jar lakinya, aku tadi melihat juga orang berbaju panjang putih, kemudian berlapis, berbaju panjang putih juga, kayak nang Batman tuh, nah apa itu? Oh itu baju gamis jubah, tukarkan juga aku itu. Aku melihat juga tuh, nah ada orang nang mengatik kayak batu halus tuh di tangan, itu apa? Itu tasbih. Oh sudah, tukarkan juga nantilah, aku anak makai. Yang penting lu dapat hidayah. Jumat depan sampailah waktu Jumatnya. Nang bini ini ya, lakinya kada lagi sudah memabok-mabokan, sudah ibarat kata sudah belajar pelan-pelan sholat. Sampai hari Jumat nang berikutnya, nang laki ini dipakai bini begamis, berjubah, tasbih nang singganon nang kayak biji hintalu telur puyuh itu nah. Telur hinta ayam enggak, nah telur puyuh maksudnya. Bebolang, berjubah. Gara-gara berpakaian tadi terlambat datang ke masjid. Duduk di bawah beduk. Duduk. Orang bahari kan. Hari Jumat manusia hibak. Nah, waktu itu ketua masjid bingung. Bertakun lawan pengurus nang sekretaris bendahara, apa namanya, seksi ibadah. Mana khatib? Ada datang jadinya. Bah, iya pang dah nih. 3 menit lagi masuk waktu Jumat deh. Kemana jadi khatib? Ika menjadi khatib. Wah, aku ketinggalan kacamata. Wah, si Ikung nih, kada bisa membaca. Nang si Ikung inilah saya alasan. Jadi ketua masjid coba bang melihat di belakang, dan sepatu ada Habib kah, Kiai kah, itu apa? Nang pengurus masjid ini. Ada Kiai, ada Habib tuh lah. Ayo suruh sini jadi khatib. Namanya orang kada tahu dia apa-apa, datang ini pengurus masjid. Mohon maaf Kiai, hari ini khatibnya kada datang. Pian bisa katuan guru Kiai jadi khatib hari ini. Bingung aja dia. Cuma entah bagaimana Allah menundukkan kepalanya. Bingung. Manggok. Ayo silakan teh ke depan. Orang kampung hanya melihat kau lah. Kiai dari mana ini? Kirain datang. Duduk di depan, azan kedua sudah dikumandangkan. Ada naik 2 khatib, jat pengurus masjid, Kiai naik ke mimbar. Dia naik. Tapi orang kan kalau khatib menghadap ke jamaahnya, kadang menghadap ke kiblat, membelakangi orang. Jadi jangan orang Kiai, balik Kiai kayak sini. Bingung di atas nih, kalau dikasih tongkat pegang naik. Kurang juga. Tiba-tiba subhanallah. Nah, coba dengar. Berkat doa maka pian jangan lupa mendoakan laki itu. Itu doa itu luar biasa. Kayak film nang di sinetron Indosiar tuh kan. Gitu kan. Pokoknya doa bini terus doa istri nang terdolimi jarnya. Tiba-tiba pian apa? Tiba-tiba bubar. Oh, orang
jamaahnya mendengar bubar, apalagi nang memandah ini kiai, bukan orang keluar dari masjid, dari keluaran orang. Orang habis keluar dari masjid, dia juga bingung kenapa orang keluar, umpan juga keluar. Setelah keluar berataan, apa nang terjadi? La ilaha illallah. Ada patir menyambar, jebar, hancur masjid itu, runtuh. Jadi jar orang kampung, subhanallah, ini bujur-bujur wali nih, bujur-bujur wali. Jaka kada sini menyuruh bubar, habis kita matian dalam masjid itu. Wah, yang bahato cium tangan berataan semuanya. Ternyata orang hanya tahu ternyata Sidin mantan preman. Jadi jar bebahan guru lah, mantan preman itu lebih baik daripada mantan kiai. Mantan preman tuh banyak, mantan preman tuh ustad tuh yang banyak pemabok apa mah jadi kiai, dia jadi ustad. Tapi ada juga mantan kiai, ada juga mantan ustad jadinya menipu orang masuk penjara. Mantan ustad. Nah, jadi berziarah itu boleh. Berziarah boleh. Dan ziarah itu kita boleh membawa bunga. Nah, jadi jangan kuburan si wali fulan, jangan si anu fulan juga diziarahi. Laki seorang, orang tua seorang diziarahi. Bawai bunga. Nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, nggak bisa seminggu ke 3 bulan sekali, nggak bisa setahun sekali barang. Nah, seumur hidup sekali, jahatnya. Dan lakinya, aku di dunia disiksa, mati disiksa jiwanya. Bilangnya, ya setahun sekali lah, ibarat kata lah. Ziarah itu ziarah bawa bunga. Selama bunga itu belum kering, maka nang dalam kuburnya kada disiksa. Makanya kalau kita ziarah ke sekumpul bunganya kan dijauhkan. Di kelampayan tuh orang naruh bunga di depan itu. Selama bunga itu belum kering, tidak boleh dipindahkan itu. Makanya ke kelampayan itu sampai ibarat kata layu bujur daun itu, hanya dipindahkan. Kalau kada layu kada boleh dipindah. Kenapa? Karena niat orang itu hendak memberikan kepada si kubur ini. Bunga tadi manfaatnya untuk si ahli kubur itu. Jangan hati-hati berziarah, ambil berkah jarnya bunga orang diambil, bawa pulih ke rumah. Akhirnya apa? Kegaringan apa? Ya itu punya si wali diambilnya kuburnya, bunga tadi. Jangan. Punya orang. Jangan. Hendak batu nukar batu di pasar tuh, nah batu intan berlian gitu, kan bau boleh tuh. Nah itulah. Nah jadi itulah hikmah dari cerita yang kita bahas tadi. Jadi belajar beristinja, artinya belajar ilmu fikih nih, bujur-bujur, jangan sembarangan menyuci pakaian apa semuanya. Nah terutama nang anakan halus tuh repot banget tuh. Nah, belajar, kalau kada belajar tersalah ya, dah kada sah ibadah kita. Apalagi mesin cuci kan, kemudian apalagi, jangan suka mengadu domba, jangan suka memfitnah orang, menggosip, hati-hati. Jangan mendengar setengah telinga aja, 2 telinga ini didengar bujur-bujur, si A dan si B. Dan jangan lupa campur urusan orang. Apalagi, kemudian suruh berziarah. Dan kalau kita berziarah dianjurkan membawa bunga. Enggak apa-apa, boleh, halal, sunnah. Ada juga mengharamkan, enggak apa-apa. Bubuhannya itu kan nang bubuhan nang sebelah itu nang mengharamkan bid'ah-bid'ahkan itu bubuhannya sebelah. Dia aja kan kalau menguburkan orang baru dikubur boleh kayak sudah ada yasinan, ada bertahlilan, itu bubuhannya dia. Kalau beban kita ini meyakini bahwa pahala yang kita baca ini sampai kepada orang nang meninggal itu. Baik, kurang lebih 15 menit lagi masuk waktu asar. Kiranya cukup sekian. Insyaallah kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari dan kita bisa mengamalkannya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhirul kalam. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.